Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 816. Di ruangan lain, David memohon pada Long Wu dengan getir. Paman Long, katakan saja padaku apa yang dikatakan Erwin sebelum dia meninggal. Apa yang dia ingin Sonya dan yang lainnya melakukannya? David bertanya pada Long Wu. Oke, segera tidur. Masih banyak hal yang harus dilakukan besok di Suolong Pulau. Tapi ingat, ketika kamu tiba di Pulau Suolong, kamu tidak bisa mempercayai siapapun kecuali kamu. Long Wu memperingatkan David. Apakah kamu tidak pergi? David sedikit terkejut. Long Wu menggelengkan kepalanya. Jika aku pergi, keluarga panjang akan segera menemukanmu. Hanya beberapa dari kalian. Aku akan tinggal di sini bersama Meyer dan menunggu kabar baikmu. Begitu David mendengarnya, dia tidak berkata apa-apa. Dan tak lama kemudian keduanya tertidur. Keesokan harinya, setelah fajar, semua orang meninggalkan hotel dan pergi ke dermaga. Saat ini dermaga sudah penuh dengan orang. Sebuah kapal pesiar berlantai 5 diparkir di pelabuhan. Kapal pesiar ini mampu menampung ribuan orang. Terlihat berapa banyak orang yang pergi ke Pulau Suolong kali ini. Meski semua orang tahu bahwa Pulau Suolong berbahaya dan mungkin akan hilang selamanya, godaan kepentingan besar tetap membuat orang-orang ini bergegas ke Pulau Suolong. Pemeriksaan tiket dimulai, dan semua orang berbaris untuk naik ke kapal. Ada banyak orang yang tidak membeli tiket dan ingin menyelinap masuk, tapi mereka semua ketahuan. Kapal pesiar ini berasal dari keluarga Long, orang-orang dari keluarga panjang, jadi hampir mustahil untuk menghindari tarif. Apakah kamu melihat, ada seorang guru hebat terkenal yang baru saja tidak membeli tiket dan ingin menyelinap masuk, tetapi dia dipukuli dan diusir. Saya tidak tahu dari mana asal-usul keluarga panjang ini. Saya juga belum pernah mendengarnya. Itu pasti keluarga yang tersembunyi. Mereka yang belum pernah melihat pemeriksa tiket ini semuanya adalah ahlinya. Kita tunggu saja antrean untuk cek tiket. Tak jauh di depan David, keduanya sedang berdiskusi dengan suara pelan, namun bersuara. Pembicaraan itu sudah terdengar jelas di telinga David. Keluarga Longlah yang mengawasi pemeriksaan tiket. Memikirkan ibunya yang masih tersiksa, David benar-benar membunuh seluruh anggota keluarga Long. Namun ia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia sama sekali tidak mampu bersaing dengan keluarga Long. David hanya bisa memendam amarahnya jauh di dalam hatinya. Ketika dia cukup kuat, dia harus membunuh keluarga panjang dan menyelamatkan ibunya. Saat semua orang sedang mengantri untuk naik perahu, tiba-tiba sekelompok orang berkerumun dan berteriak agar semua orang memberi jalan. David melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah Suan Yuankai, yang melompat ke depan barisan bersama bawahannya. Namun, ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Suan Yuankai, tidak ada yang berani mengatakan apapun, jadi mereka menyingkir. Ketika Suan Yuankai memimpin orang melewati David dan yang lainnya, dia menatap David dengan makna yang dalam. Meskipun Suan Yuankai memimpin seseorang untuk melompat ke dalam antrian, keluarga panjang yang memeriksa tiket tidak berkata apa-apa, tapi membiarkannya pergi. Namun saat antrian sedang diatur ulang dan dilanjutkan untuk check-in dan menaiki kapal, terjadi keributan di belakang, dan sekelompok orang kembali berdesakan ke depan. Seorang pria muda dengan rambut dicat merah dan celana panjang merah berkumpul bersama sekelompok orang. Ketika mereka melihat pemuda berpakaian aneh ini, semua orang berseru kaget. Guntur Obor Chengkun, dengan sedikit ketakutan dan ketakutan di mata semua orang, mereka buru-buru menghindari jalan.
Saya tidak menyangka Raja Iblis ini akan datang. Seorang pria parubaya berusia 50-an di depan David memiliki sedikit rasa kesepian di wajahnya. Paman, siapa pemuda itu? David bertanya pada pria parubaya di depannya dengan rasa ingin tahu. David merasakan bahwa pemuda berkemeja merah dan celana merah hanyalah seorang guru yang hebat. Tidak sekuat Kai Xuanyuan barusan. Tetapi melihat ekspresi orang-orang ini, dia tampak sangat iri pada pria ini. Bahkan lebih menakutkan dari itu Xuanyuan Kai. Bab 817. Pria parubaya itu melirik ke arah David dan ingin mengatakan sesuatu. Dia tiba-tiba sedikit menjadi bersemangat. Kamu, apakah kamu David? David merenung. Bertanya-tanya bagaimana pria parubaya ini mengenalnya. Melihat David tertegun, pria parubaya itu buru-buru menjelaskan kamu mengikuti pertarungan Qin Xiaolin. Saya menontonnya. Semua orang yang mengenal Anda. Saya tidak berharap Anda mengalahkan Wu Zong dan membunuh Qin Xiaolin itu di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Dipuji oleh pria parubaya itu, David merasa sedikit malu. Setelah tersenyum, dia bertanya lagi, Paman, apa yang terjadi dengan Raja Iblis yang baru saja kamu sebutkan? Setelah mengenali David, pria parubaya itu segera menjelaskan kepada David dengan antusias orang ini adalah Cheng Kun, putra tunggal Cheng Zichang, penguasa gerbang perak. Dia seksi dan kejam. Dalam banyak pertempuran, kebanyakan dari mereka diklik, dan tidak akan melukai nyawa. Tetapi orang ini, selama dia melakukan gerakan membunuh, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang mati di tangannya. Tetapi Cheng Zichang menginjaknya sangat awal. Memasuki ranah Wu Zong, ia merupakan Wu Zong kolot dengan kekuatan yang kuat, sehingga banyak orang yang tidak berani memprovokasi Cheng Kun ini. Dan mereka semua bersembunyi saat melihatnya. Setelah itu Cheng Kun merapat ke depan. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Segera, beberapa prajurit memerintahkan kepala dan tidak berani memandangnya. Beberapa pendekar bahkan pergi diam-diam dan tidak berniat pergi ke Pulau Suolong. Tidak ada yang mau memprovokasi pembunuh ini. Cheng Kun mencerahkan tiketnya. Tetapi pemeriksa tiket juga tidak menghentikan. Dan memasukkan Cheng Kun ke dalamnya. Saya tidak menyangka tuan muda tertua dari gerbang perak yang diharapkan juga akan ikut bersenang-senang. Saat ini, Xuanyuan Kai sudah masuk ke kabin. Dan ketika dia melihat Cheng Kun mendekat, dia mencibir. Mendengar nada bicara Xuanyuan Kai, ada sedikit rasa jijik. Anda diizinkan datang, Tuan Xuanyuan. Jadi Anda tidak mengizinkan saya datang. Cheng Kun mengangkat mulutnya. Tidak ada seorang pun dari keluarga panjang yang mengatakan apapun. Kamu ikut campur dengan tikus. Wajah Xuanyuan Kai merosot dengan sedikit kekuatanmu. Kamu akan mati jika datang ke sini. Mata Xuanyuan Kai penuh dengan penghinaan. Tentu saja, dia juga meremehkan modal. Dia kira-kira seusia dengan Cheng Kun. Tapi sekarang dia sudah berada di puncak kekuatan Master Agung. Dan bahwa Cheng Kun hanya layak mendapatkan kekuatan kelas 5 dari Master Agung. Ini masih gerbang guntur. Setelah menghabiskan banyak uang untuk mencari banyak obat mujarab untuk dia makan, dia mencapai kondisi ini. Tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Cheng Kun memancarkan dingin. Untuk sementara, bau mesiu penuh dengan bubuk mesiu. Dan sebelum mereka sampai di Pulau Suolong, orang-orang ini sudah bermusuhan. Kalian berdua sangat membosankan. Kenapa kamu tidak memanggilku ke sini? Pada saat ini, seorang pemuda pemberontak yang sombong berjalan langsung menuju kabin. Dan di belakangnya ada 4 atau 5 tuan yang tinggi. Melihat orang ini, banyak prajurit yang tersentak. Rusak. Ketiga iblis besar ini berkumpul. Sebaiknya aku mundur. Pria parubaya di depan David, setelah melihat pemuda yang datang lagi, sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan pergi. Tidak berencana pergi ke Pulau Suolong. Paman, siapa ini? David mencapai pria parubaya itu dan bertanya.
Ini adalah Zhao Chuang, putra tertua dari keluarga Zhao di Wuying Mountain Villa. Hari ini sungguh meriah. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Berhati-hatilah karena kamu akan kehilangan nyawamu. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia segera pergi. David melihat banyak prajurit yang berbalik satu demi satu, dan langsung membuang tiketnya. Alih-alih pergi ke Pulau Lock Dragon, hampir sebagian orang pergi. Pemuda ketiga tersebut menakuti separuh prajurit, yang menunjukkan bahwa kekuatan ketiga keluarga ini luar biasa. Pemahaman David meliputi Zhao Chuang itu, dan ringkasan sedikit. Orang ini baru saja mencapai kekuatan seorang master. Di antara ratusan orang, siapapun yang mundur akan lebih kuat dari orang ini. Berani pergi ke Pulau Suolong. Bab 818. Zhao Chuang, Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai sama-sama berteriak saat mereka melihatnya. Orang itu datang. Hanya kemampuanmu untuk ikut bersenang-senang. Berhati-hatilah agar binatang buas di pulau itu memakanmu. Cheng Kun berkata setengah bercanda. Saya khawatir anak Anda tidak akan bisa mencapai Pulau Suolong, dan nyawanya akan hilang. Xuan Yuan Kai juga berkata sambil tersenyum. Kalian berdua keterlaluan. Bagaimana kalian bisa mengutukku seperti ini? Meskipun tingkat pukulan saya lebih rendah dari Anda, saya memiliki lebih banyak wanita daripada Anda. Zhao Chuang tidak marah, tetapi dapat dibenarkan dengan ekspresi puas di wajahnya. Oke, kamu sama bagusnya dengan dirimu sendiri. Tunjukkan pada kami. Bukankah itu mengarahkan? Cheng Kun melirik Zhao Chuang dan berkata, "Hei, Kakak Kun, aku tidak ingin belajar darimu. Aku akan membunuh orang di setiap kesempatan. Saya tidak punya kemampuan lain. Saya hanya suka mengikuti wanita." Zhao Chuang hehe tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang dengan wanita? Kamu mau mati?" Xuan Yuan Kai memandang Zhao Chuang dengan jijik. "Kakak Kai, apa yang kamu bicarakan? Ketika wanita tidak cukup bersenang-senang, aku di sini hanya untuk mencari kesenangan, bukan untuk berkelahi denganmu. Ketika aku sampai di pulau, aku ingin kamu melindungiku." Zhao Chuang berkata dengan cepat. David memandang Zhao Chuang ini, tetapi dia tidak mengira orang ini cukup mulus. Dan sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai itu. "Oke, jika waktunya tiba, ikuti aku. Jangan lari-lari. Seperti kata pepatah, jangan pukul wajah yang tersenyum." Zhao Chuang ini, sebagai pemilik muda dari villa tanpa bayangan, menjaga postur tubuhnya begitu rendah, dan saling berteriak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan muka. Mereka bertiga berjalan menuju lobi kabin, sementara yang lain mulai memperingatkan kapal lagi untuk check-in dan naik ke. Pada saat ini, di sebuah ruangan di titik tertinggi lantai 5 kabin, seorang pria muda mengenakan setelan tunik dengan wajah ramping dan wajah setegas pisau sedang melihat ke bawah pada segala sesuatu di haluan. Orang ini adalah Long Xingsu dari keluarga Panjang. Dia sudah berada di ranah Wuzong di usia muda. Meskipun Long Xingsu hanyalah sampingan dari keluarga Panjang, tidak banyak orang yang bisa mencapai ranah Wuzong pada usia ini. Setelah waktu yang singkat, dia akan mendapatkan kesempatan untuk mencuci daging keluarga Panjang. Jika dia bisa, dia akan bisa melangkah ke alam budidaya abadi dan memasuki inti keluarga Panjang. "Tuan, tidak ada jejak Long Wu yang ditemukan di keramaian, dan butler Long tidak. Lebih lama di antara mereka." Seorang pelayan berjalan ke Long Xingsu dan membisikkan laporan. "Long Wu tidak bodoh. Bagaimana mungkin bisa mendarat di Long Island? Bukankah itu akan membuat kita tahu sekilas siapa yang kita cari?" Sedangkan pengurus rumah tangga Long, dia memaksa masuk ke Long Island, dan tubuhnya sudah terluka parah. Diperkirakan sekarang sudah mati. Long Xingsu masih melihat semua yang ada di haluan, seolah dia ingin melihat semua orang di bawah. "Tuan muda, ada satu hal lagi. Sekarang keluarga Xuan Yuan, Pilimen dan Wuying Mountain Villa telah mengirimkan orang.
dan mereka semua adalah tuan muda tertua di setiap keluarga. Apakah menurut Anda rencana kita masih dilaksanakan? Orang berikutnya bertanya. Implementasinya. Yang penting adalah mengirim seseorang untuk berbicara dengan keluarga ketiga tersebut. Kali ini kami lebih memilih membunuh karena kesalahan daripada membiarkan pergi. Mata Long Xingsu berkilat tajam. Dan pada pandangan pertama, dia adalah pria yang kejam. Segera, semua orang naik ke perahu. Dan dengan suara peluit, kapal pesiar perlahan berangkat menuju Pulau Suolong. David mengambil rencana dan pergi ke meja depan, lalu memesan kamar. Diperlukan waktu beberapa jam untuk sampai ke Pulau Suolong. Dia tidak bisa duduk sepanjang waktu. Dia menemukan kamar untuk beristirahat. David pun hanya menghindari perhatian semua orang. Jika dia ditangkap oleh keluarga Qin, orang-orang mengetahuinya, dan itu merepotkan. Saat David sedang berjalan menuju meja depan, tiba-tiba seorang pria berjas hitam, topi hitam, dan kacamata hitam melewati David. Tangan pria itu sangat putih. Setelah melampaui David, dia berjalan cepat ke meja depan. Bab 819. Perbaikan jahat. Begitu pria ini bergesekan dengan David, kesadaran David langsung merasakan bahwa pria ini adalah seorang kultivator jahat, dan dia penuh dengan roh jahat. Ketika mata David menyentuh pria berjas hitam, pria itu jelas berhenti, menoleh ke belakang, dan berjalan maju lagi. David juga mengabaikannya dan pergi ke meja depan. Lagi pula, saat ini, David tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Beri aku kamar, beri aku kamar. Pria berjas hitam dan David berbicara ke meja depan hampir bersamaan. Kali ini, resepsionis merasa malu dan mengeluarkan kartu kamar dua tuan-tuan. Maaf, hanya ada satu kamar. David mengikuti pria berjas itu untuk saling memandang. Lalu pria berjas itu langsung mengambil kartu kamar ke tangannya sementara meja depan tidak memperhatikan. Setelah pria berjas mendapatkan kartu kamar, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan David, dan sepertinya dia tidak ingin menimbulkan masalah. Bagaimanapun, para kultivator jahat dibenci di dunia seni bela diri. Jika para pejuang ini mengetahui bahwa mereka adalah kultivator jahat, mereka pasti akan diserang oleh suatu kelompok. Pria berjas ini tidak ingin mencapai Pulau Suolong, dan dia telah menjadi sasaran pengepungan semua orang. Berhenti untukku. Tepat ketika pria berjas hitam hendak pergi dengan membawa kartu kamar, dia tiba-tiba dihentikan oleh Sonya dan ketiga gadis itu. Mereka bertiga baru saja melihat pemandangan di meja depan. Orang ini tidak mengatakannya sepatah kata. Mengambil kartu kamar dan pergi. Itu sungguh tidak sopan. Lagi pula, jika pria itu menginginkan kamar pada saat yang sama, tidak masalah jika dia bisa memberinya kamar. Tapi sikap pria ini membuat Sonya dan ketiganya sangat marah. Jadi dia memberikan pria berjas itu kepadanya. Berhenti. Apa? Pria berjas itu bertanya sekilas pada Sonya dan mereka bertiga. Kamu terlalu kasar. Mengapa Anda mengambil kartu kamar? Tinggalkan kartu kamar, Gullinger dengan marah menuduh pria berjas itu. Pria berjas itu menoleh dan melirik ke arah David. Mengetahui bahwa Sonya dan yang lainnya bersama David. Dan tidak berbicara. Tetapi berbalik sedikit. Bersiap untuk melewati Sonya dan yang lainnya dan terus pergi. Kamu terlalu tidak masuk akal. Dan kamu masih ingin melarikan diri dengan kamar itu. Kartu. Sonya buru-buru menghentikan pria berjas itu lagi. Minggir. Atau aku akan bersikap kasar padamu, kata pria berjas itu dengan dingin. Sama-sama. Apa yang bisa saya lakukan? Sonya tidak takut sama sekali. Belum lagi David ada di sini. Dengan keterampilan Xiaoru saat ini, biasa saja. Prajurit bukanlah lawan sama sekali. Apalagi mereka bertiga. Saat ini, beberapa orang di sekitar melihat ada banyak kegembiraan, dan buru-buru berkumpul. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Sonya dan ketiga gadis itu,
mereka semua menjadi bersemangat dan mulai mencemooh. Lagi pula, setelah beberapa jam berlayar yang membosankan, ada baiknya untuk sedikit selingan. Di tengah-tengah, Zhao Chuang, yang sudah terbaring di kamar, mendengar keributan di kabin di bawah, dan bangkit dengan rasa ingin tahu. Saat dia melihat Sonya dan ketiga gadis itu melalui jendela kamarnya, dia mata hampir tidak keluar. Zhao Chuang segera bangun dan berlari ke bawah, sementara beberapa bawahannya segera mengikuti. David melihat semakin banyak orang berkumpul di sisinya, menyebabkan beberapa masalah dan mempengaruhi Pulau Deng Suolong. Jadi dia berencana untuk datang dan membiarkan Sonya dan ketiganya melupakannya. Namun saat David mengambil 2 langkah, dia melihat Zhao Chuang bergegas turun bersama seseorang dari atas. Ketika para penonton melihat bahwa Zhao Chuang telah membawa seseorang, mereka buru-buru menghindari jalan setapak. "Fesuk, kamu sudah besar. Apa gunanya menindas perempuan? Saya melihat orang yang paling sering menindas wanita." Ketika Zhao Chuang datang, dia memarahi pria berjas itu tanpa pandang bulu, dan kemudian menunjukkan wajahnya. Melihat ke arah Sonya dan mereka bertiga dengan senyum sedih, dia berkata, "Jangan takut pada ketiga saudara perempuan itu. Saudara laki-lakiku memutuskan untuk Anda." Bab 820. Mereka bertiga. Sonya hampir muntah saat melihat penampilan buruk Zhao Chuang. Tapi Sonya menahan diri dan berkata, "Kartu kamar ini milik kita." Tapi dia mencurinya. Ketika Zhao Chuang mendengar ini, dia melihat kartu kamar pria berjas dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, jangan khawatir. Saya akan memintamu untuk datang ke sini." Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia memintakan mata ke bawahan di sekitarnya. Bawahan Zhao Chuang mengangguk, lalu memandang pria berjas itu dengan arogan dan berkata, "Tinggalkan kartu kamar." "Apakah kartu kamar ini ditangani oleh saya?" Pria berjas hitam itu tidak terburu-buru dan berkata dengan nada tenang, "Jangan bicara omong kosong. Diam saja jika kamu tetap di sini." Nada suara bawahan Zhao Chuang keras, dan wajahnya penuh kesombongan. Pria berjas hitam mengamati bawahan Zhao Chuang, lalu menatap Zhao Chuang lagi. Dia mengabaikannya, berbalik, dan hendak pergi. Ada semakin banyak orang di sini, identitas. Melihat pria berjas itu mengabaikannya, anak buah Zhao Chuang mengerutkan kening, dan segera memaksa, langsung menghalangi jalan pria berjas hitam itu. "Sudah kubilang tinggalkan kartu kamar. Apakah kamu tuli?" Bawahan Zhao Chuang sedikit mengernyit dan bertanya dengan tajam. "Pergilah." Pria berjas hitam itu memiliki sedikit kemarahan saat ini. Bawahan Zhao Chuang tidak mengira pihak lain akan begitu tangguh, dan bahkan berani memarahinya. Mengetahui Wuying Villa mereka terkenal, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Terlebih lagi, dia masih seorang Grandmaster kelas 5. Bagaimana dia bisa menentukan orang lain? Penghinaan. Melihat pria berjas hitam itu begitu sombong, Zhao Chuang mau tidak mau sedikit mengernyit. Wajahnya penuh warna suram, dan seseorang tidak berani mengangkat wajah Zhao Chuang. Sialan. Bawahan Zhao Chuang melihat bahwa wajah muda tuan tertua mereka tidak bagus, dan mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan muka terhadap Zhao Chuang. Jika mereka kembali, mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan satu hukuman pun. Jadi mereka berteriak dengan marah dan mengulurkan tangan untuk menangkap pria berjas hitam itu. Kekuatan Grandmaster kelas 5 tidak boleh dianggap remeh. Saat ini, Suan Yuankai dan Cheng Kun juga datang. Ketika Suan Yuankai melihat Sonya dan mereka bertiga, dia tertegun sejenak, tapi kemudian sudut mulutnya terangkat, dan dia juga menebak mengapa Zhao Chuang berkonflik dengan orang lain. "Zhao Chuang, rakyatmu akan menderita." Setelah Suan Yuankai melirik pria berjas itu, dia tersenyum pada Zhao Chuang dan berkata, "Suan Yuankai telah menyadari bahwa orang ini tidak rendah di dalamnya. Dan meskipun dia sengaja menyembunyikan nafasnya, Suan Yuankai masih bisa merasakannya."
Lelucon sekali. Pelayanku adalah kekuatan dari Grandmaster kelas 5. Bagaimana caranya? Mungkinkah itu merugikan? Zhang Chuang mencibir. Melihat Zhao Chuang tidak peduli, Suan Yuankai tidak berbicara. Dia hanya tersenyum dan memperhatikan. Melihat tembakan pihak lain, pria berjas hitam itu menjadi dingin. Wajahnya tiba-tiba muram, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Meskipun dia takut mengungkapkan identitasnya, pria berjas itu telah menahan diri. Tetapi sekarang pihak lain terus-menerus melakukan hasutan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat bawahan Zhao Chuang menembak ke lokasi kejadian, pria berjas hitam tiba-tiba meninju dia. Kekuatan puncak Master Agung. Pada saat ini, dasar budidaya pria berjas hitam terungkap. Suan Yuankai tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia tidak mengira seseorang akan mengikuti dengan dasar pus yang sama, dan usia pihak lain tidak terlalu tua. Hati-hati, seorang lelaki tua di samping Zhao Chuang segera mengingatkannya ketika dia melihat tembakan lawan, dan dia masih berada di puncak kekuatan Grandmaster Agung. Bang! Tapi sudah terlambat, dan lawannya membanting tubuh Zhao Chuang dengan memukul. Saya melihat bawahan Zhao Chuang berteriak. Seluruh orang terbang keluar, dan lalu jatuh dengan keras ke kabin. Seteguk darah muncrat, dan bawahan Zhao Chuang pucat. Misalnya orang mati. Bawahan Zhao Chuang yang lain melihat dan mengelilingi pria di dalam jas hitam satu demi satu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.